Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Santai tapi tidak lalai. Laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan. Sek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 12640222070 dari kelas ES 5B. Jawaban nomor 1. Menurut pendapat saya, perkembangan sosiologi ekonomi di Indonesia secara garis besar menggambarkan tentang studi sosiologi ekonomi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena jika melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, terbilang tingkat kemiskinan di Indonesia itu cukup tinggi, sehingga sosiologi ekonomi yang terjadi di Indonesia berbentuk pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi dari masa Orde Baru hingga sekarang belum dianggap mampu memberantas kemiskinan atau mengurangi kemiskinan secara efektif. Maka menurut saya sosiologi ekonomi di Indonesia masih berkembang, belum bisa dianggap maju. Nomor 2, paradigma sosiologi di Indonesia secara umum, salah satunya yaitu masyarakat di Indonesia cukup taat dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu masyarakat di Indonesia juga selalu taat untuk membayar pajak. Nomor 3, dalam bidang ekonomi, yang pertama yaitu mencari pekerjaan atau rezeki dengan cara yang halal. Berbicara mengenai halal dan haram, sesungguhnya halal haram tidak hanya mencakup makanan atau minuman yang kita konsumsi saja, akan tetapi lebih dari itu. Halal haram merupakan persoalan kehidupan manusia secara keseluruhan, sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Di ayat tersebut kata makanlah tidak hanya berarti secara harfiah yaitu makanan dan minuman saja, melainkan termasuk bagaimana cara memperoleh makanan atau minuman tersebut. Yang kedua yaitu tidak makan dari hasil curian yang dilarang. Apa saja yang membawa kepada haram adalah haram, sehingga apabila terdapat makanan halal akan tetapi cara memperolehnya dengan cara mencuri, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Lalu yang ketiga yaitu tidak bersedekah dari hasil yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperoleh harta dengan cara dosa, lalu ia menggunakannya untuk menjalin silaturahmi, bersedekah atau kepentingan di jalan Allah, niscaya dia akan menghimpun semua hartanya itu lalu melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dalam bidang sosial, yang pertama yaitu saling tolong menolong terhadap sesama. Sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain, maka kita diwajibkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Seperti hadis ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya saling tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolonglah dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Yang kedua yaitu saling menghormati dan menghargai orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjaga hubungan baik dengan manusia, atau dalam istilah Islam yaitu dikenal dengan hablum minan nas. Salah satu ayat yang membahas tentang saling menghormati adalah surat An-Nisa ayat 86, yang artinya apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nomor 4, manfaat mempelajari sosiologi ekonomi. Salah satunya yang pertama yaitu sebagai kajian pembangunan, terutama di bidang ekonomi. Manfaat mempelajari sosiologi adalah mampu dijadikan sebagai kajian pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan ilmu sosiologi, maka pembangunan yang dilakukan akan lebih memberikan dampak signifikan yang lebih baik. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap kebijakan pengembangan ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.